bisa. Ya, selama ini kan kita untuk jadi jenderalnya ke Akabri, jadi pemerintahnya ke APDN. Tapi apa ada materi tahsin Quran? Nggak ada. Nggak ada materi tahsin Quran. Dianggapnya itu apa? Ya, itu dianggapnya udah khusus yang muslim. Ya, nggak usah khawatir. Bagi yang muslim semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 sampai semester 4 aja itu pasti dijamin bisa itu baca Quran, tapi dikhususkan nanti materi tahsin sehingga anak-anak mahasiswa itu nanti berlomba. Saya tidak bisa lulus kalau tidak bisa baca Quran dengan bagus. Nanti dia berlomba belajar dengan cara kursus, dengan cara bagaimana. Itu keluar 8 semester ya tahsinnya bagus. Nah, ini calon camat. Ini calon besoknya. Ya palingnya kan APDN camat kan. Paling enggak calon camat bisa baca Quran. Nah, itu yang begitu. Jadi sekarang kan waduh, masih dianggap tabu, ini belum seberapa. Tapi sekarang memang sudah agak lumayan terbuka lah, misalnya UI bagi yang tahfiz tanpa tes misalkan udah mulai lumayan bagus lah. Tapi belum melembaga. Tapi kalau sudah dilembagakan itu bagus. Ya, bagus. Karena nanti ada etika dalam bicara yang kalau kita mau kalau pejabat publik kan mesti dia harus bisa bicara, bisa ceramah. Kalau ceramah itu bagaimana etikanya? Awali dengan, nah ini mengacu ke sini. Jadi setiap etika dalam kitab, nah ini acuan kita dalam ceramah pun sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Seorang camat dengar muqaddimah kayak begitu. Kemarin ya di Gresik ya alhamdulillah Kiai Bapak Rabah itu ya, seorang bupati dari Kiai. Tapi kan jarang-jarang. Kadang-kadang gak kepilih. Kayaknya malah kagak kepilih. Yang kepilihnya yang banyak duitnya. Ini yang jadi bikin rusak negara ini. Ya jadi bupati jadi apa pakai duit, ya ujung-ujungnya ngembaliinnya juga pakai duit, akhirnya korupsi. Kalau kayak kiai agak mendingan ya, kayaknya kagak kepilih karena nya kurang, kalah sama pengusaha. Pengusahanya latar belakangnya nggak ada agamanya, cuma pintar usaha. Apa yang terjadi? Lah gue jadi bupati, gue jadi apa? Pakai duit. Maka bagaimana dia berpikir mengembalikan uang selama sekian tahun? Itu. Nah ini jadi rusak Bapak sekalian. Jadi yang bikin rusak itu tatanannya, bukan tatanannya, personnya, manusianya yang bikin rusak. Karena kita hancur-hancuran, bukan sistemnya. Sistemnya udah bagus. Mulai dari dasar negara kita Republik Indonesia dengan Pancasila udah bagus. Jangan diotak-atik lagi. Kalau diotak-atik ini bahaya, ya. Udah itu hasil kesepakatan. Udah kita bangun, ya. Bangun ekonomi yang gimana? Sesuaikan. Ya, termasuk berarti membangun sumber daya manusia. Ini kita mempersiapkan sumber daya manusia. Mungkin sekarang belum terasa, sekian tahun berikutnya akan terasa. Jadi kalau bareng bersama-sama, ya. Dan ini memang harus ada seorang. Habis gimana capuk pimpinannya juga nggak suka sama agama, nggak akan terjadi itu. Makanya nanti yang dilantik lagi ketua Akabri mesti yang tidak ngerti agama, yang penting dia cakap. Cakap itu kan masih tanda kutip, ya. Cakap akhlaknya, ya kan, cakep IQ-nya, ya. Cakep IQ-nya belum tentu bisa baca Quran, belum tentu.
Tapi pasti ada yang bisa baca Quran, yang cakep IQ-nya, yang kita utamakan. Calon-calon pimpinan harus menarik. Nah, itu. Ya, makanya ya sekarang potretnya sekarang pesantren. Ya, pesantren apa sekalian. Nah sekarang pesantren juga belakangan masih orang berpikir memasukkan ke pesantren hanya karena jangan sampai anak saya badung karena tantangannya luar biasa kemarin. Tapi sekarang yang sulit itu ke pesantren bukan soal anunya, soal anaknya ini. Anak kan cenderung maunya bebas misalnya. Kalau di pesantren kan harus ditempa setiap saat. Jadi kalau di pesantren Bapak sekalian dengan di akabri mungkin ya, yang setiap saat terus ditempa fisik, dan itu pesantren sebenarnya. Pesantren sebenarnya. Coba Bapak hitung, Bapak pikir di pesantren itu mulai dari anak lepas harus dari ketergantungan handphone misal. Pada saat ini kan bagi anak tidak menarik, sehingga masuk pesantren harus lepas dengan handphone. Aku nggak mau bah. Tuh kan gitu, itu tantangan buat anak. Tapi kiai bisa melepaskan anak atas ketergantungan dengan handphone misalnya. Itu baru satu. Jadi nak, sekarang nak handphonenya taruh di bapak. Pasti nak pinter tanpa handphone juga ya. Masuk pesantren ya kan, lepas handphone itu berat, apalagi yang sudah kecanduan. Tapi kiai bisa melepas anak dengan ketergantungan handphone itu. Coba rasakan. Yang kedua, ketika ada di dalam pesantren itu anak setiap saat harus berjamaah. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh jam 4 udah bangun, kadang jam 3 udah bangun, udah ramai di pesantren ya, dengan ngajinya yang begitu padat. Walaupun kiai pinter juga, anak jangan setiap saat ngaji, ada juga olahraganya. Itu pendidikan pesantren. Nah, saat ini yang bukan tidak menarik, kita orang tua tertarik dengan sistem begini sebenarnya. Cuma kadang-kadang yang nggak kuat itu anak kita, yang kena tantangan zamannya yang luar biasa. Anak kita dimasukin ke situ berat, karena itu mentalnya harus kuat. Ini apa sekali? Ya. Saya selalu setiap awal tahun ini kalau begini-gini itu Pak, yang loncat pagar ada aja. Ya, yang loncat kabur gitu maksudnya. Ada aja. Itu karena tadi tidak siap dengan kebiasaan bangun malam, setiap waktu harus berjamaah. Ya, hampir setiap saat kita mengaji, pada maghrib ngaji, jam 10 selesai baru bisa istirahat. Istirahat tidur kalau kelewat dihukum. Ya, siapa yang belum tidur jam 11 ini dihukum. Nanti jam 3 harus bangun. Salat tahajud bersama, subuh berjamaah, beres subuh ngaji, istirahat sebentar, jam 7:30 udah masuk lagi ke kelas. Jam 12 istirahat, jam 10 istirahat makan, jam 12, jam setengah 1, jam 2 tidur sebentar, bangun lagi, terus begitu. Rutinitas di pesantren tuh. Ini kita setuju, kita yakin dengan ini. Tapi yang kadang-kadang anaknya tidak kuat tuh di dalamnya. Jadi kalau kemarin ini campur-campur. Kemarin itu campur-campur pendidikan pesantren. Apa campur-campurnya? Campur-campur dari image orang tua. Pesantren mau jadi apa? Tuh itu. Kalau kemarin waktu belum, sekarang udah baru terasakan tingkat tantang. Nah sekarang orang tua sudah yakin kalau pendidikan pesantren bagus seperti itu, dengan terpaan mental selama sekian tahun insya Allah. Ya. Kalau akabri itu 4 tahun, fisiknya dan mentalnya. Nah, itu. Kalau pesantren enggak. Nah, ini pesantren justru cenderung lebih mudah karena mereka di awal mulai dari SD
Saya anak SMP, alhamdulillah sekarang banyak anak-anak ya tadi ada yang loncat pagar karena nggak betahnya tadi karena apa ya tadi, tapi jarang, nggak semua, paling 2-3 orangnya yang loncat ya. Kalau bisa lihat silakan silaturahmi ke rumah ke pesantren. Kalau ini mah udah 4 tahun ya dari Jakarta pesantren, dia masuknya SMK dari SMP ya, kecil-kecil terdidik ya. Saya udah sejak tanggal 7 udah mulai ya, ya nggak ada corona-coronaan, udah mulai anak itu sekalian. Alhamdulillah sekalian, ini pendidikan pesantren. Nah, kalau dari pendidikan pesantren, misalkan SMP, SMK, keluar masuk akabri, nah itu baru dijamin. Itu lebih hebat lagi, berarti tahsinnya bagus, mentalnya hebat. Itu. Nah, makanya sekarang, Bapak sekalian, image itu harus kita bangun bersama dengan masyarakat, dengan lembaga, dengan penyelenggara. Baru nanti akan lahir pejabat-pejabat yang cakap. Cakap itu dalam arti umum, karena cakep mental otak jenderal belum tentu bisa baca Quran. Cakep mah cakep, tapi baca Quran belum tentu bisa, karena pola pendidikannya yang tadi masuknya dari SMP negeri, SMA negeri, belum bisa baca Quran, masuk ke akabri, di akabrinya tidak ada khusus tahsin kayak gitu, sampai sekarang masih belum ada ya, hanya ada parsial saja berupa lahirnya ya tadi belum matang bener, tapi karena kadang sudah keluar jadi sarjana ya, jadi sarjana terbaik dari akabri, tapi belum tentu bisa menjamin tahsin Quran. Tapi kalau dari pendidikan pesantren masuk ke akabri, oh kan itu jarang-jarang sekalian. Kalau ada nanti, siapa tahu di antara anak-anak bapak-bapak sekalian buat pesantren 6 tahun, bagus ya, cakep, masuk ke akabri tanpa tes, nah itu calon jenderal yang luar biasa nanti, nggak kalah nanti. Nggak mesti ke aliyah, SMA aja, SMA pesantren banyak, SMA pesantren sekarang udah rata-rata punya SMA ya. Kalau ke aliyah takut nanti dipinggirkan, buatnya SMA di pesantren yang ada SMA-nya. Saya buka SMK, nggak aliyah di pesantren, SMK udah akreditasi 4 kali, alhamdulillah ya. Ya alumni-alumni ya, ketika ada di angkatan ya, mereka itu dari awal saja, ayo anak-anak siapa yang bisa azan, itu mesti anak kita yang dicari. Ada lomba baca Quran, mesti dia yang dicari itu. Apalagi lomba baca kitab kuning, kitab kuning dari ABRI, oh cakep banget. Nah, karena kita mengkadernya, mempersiapkannya sejak SMP sampai SMA. Nah itu ijazahnya nggak kelihatan kan, ijazahnya umum kan, SMP-nya umum tapi plus pesantren, SMK-nya umum plus pesantren. Masuk ke akabri nggak kelihatan, tapi bukan hanya mental tapi juga kualitasnya, insya Allah. Kualitasnya apa tadi? Ya tahsin Quran, apalagi karena ini semua realita Pak ya. Kalau misalnya dari aliyah masih kelihatan, wah ini aliyah ya. Nanti kalau ada jenderal dari SMA bagus, aliyah bagus, mesti yang dicari dari SMA, walaupun sama-sama bagus. Kita kan karena anak kita dari pesantren, tapi pesantrennya yang SMA, itu akan bisa bersaing di sana. Kepikir keluaran SMA, padahal SMA pesantren. Nah, ini yang harus kita cari, persiapkan. Siapa tahu anak-anak bapak bagus-bagus, ada yang bagus dari sini, besok sekian tahun berikutnya, itu yang kita harapkan, masuk tanpa tes
Akabri APDN tanpa tes cakep banget. Ini kita kadang-kadang ini yang lemah kita ya, jadi belum berpikir ke arah sana ya, tapi sekarang ya timbang agak lumayan lah, ada dirangsang masuk ke UI misalnya, ke UGM sudah ada yang hafiz sekian bebas, itu udah lumayan alhamdulillah. Tapi rata-rata universitas negeri yang bergengsi sudah punya lembaga khusus yang mempersiapkan yang hafiz di kedokteran misalkan digratiskan, luar biasa itu. Calon dokter tapi udah hafiz Gur, aduh. Nah ini ngembang ke sini untuk menyemangati kita. Jadi ternyata dari etika Quran, kata-kata amma ba'du itu terbersit, terlintas bahwa seorang public figure ya, public figure itu kan tidak selalu artis, ya pejabat ya, kalau ya dai apalagi, kalau dai mah dai apalagi ya, seorang dai kan pasti dia bisa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Jadi di situ akan kelihatan nih seorang dai kalau bicaranya acak-acakan saja, oh nih dai nggak punya kualitas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuh in semua. Nah, ini adalah etika Quran, karena etika Quran itu begitu modelnya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Tuh. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka semua. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal biharu, semua ujungnya. Nah, jadi kalau kebiasaan kita di seorang dai itu pun juga tidak seberapa, tapi kelihatan oh ini nggak bisa, belum terlalu dalam ilmunya. Apalagi kalau ya sekarang ada salam gado-gado ya, takut dikata intoleransi, apa aja disebut. Hum santi-santi, tawan orang Hindunya juga kagak ada ya, udah aja assalamualaikum. Sekarang kan pejabat kita begitu, supaya disebut toleransi apa aja disebut ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om santi santi, Om swastiastu, apa be disebutin salam begitu, gak usah. Ini ngeritik pejabat lah. Pak Harto dulu 32 tahun gak pernah pakai apa-apa, cuma assalamualaikum. Di PBB gak pernah pakai assalamualaikum aja Pak Harto, nggak pakai campur-campur, malah ribet. Udah, itu di sana bukan hanya identitas dia sebagai muslim, tapi di sana juga ada jumlah doa, iya, artinya doa. Kalau selamat pagi kan doanya pagi doang, selamat malam selamatnya malam doang, selamat siang selamatnya siang doang. Tapi assalamualaikum itu all in, siang malam itu doa. Kan kita ingin didoakan, maka dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Dengan apa? Dengan salam yang terbaik, dengan ucapan selamat. Ini kadang-kadang sekalian. Jadi kita merasa sangat tapi ternyata menurut kaidah-kaidah cukup itu identitas buat
seseorang. Pak Harto tadi di PBB baca assalamualaikum, mau pakai kaum santi-santi, disebut-sebut si santi-santi. Ya, apa salah? Bukan soal salahnya, tapi tatanan apanya sudah digaris, dijelaskan. Yang kita tinggal ikutin, termasuk di sini etika. Ya, dengan kata-kata amma ba'du. Ya, urutannya. Berikutnya setelah amma ba'du yang sama-sama kita hormati. Kan gitu. Etika kita orang timur. Kalau ada RT, pejabat yang paling dekat dengan masyarakat. Yang kedua RW. Kalau ada lurah, ya sesuai dengan apanya, makomnya. Ya ada RT, ya orang timur nggak bisa ngomong ceramah gue langsung tak. Ada etika penghormatan. Ya pejabat yang paling dekat dengan masyarakat kan RT, sebut dulu RT. Ya, itu ada RW, sebut yang sama kita hormati Bapak RW, pejabat sipil dan militer. Itu etika kita. Ya, setelah kita hormati, baru pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru salawat dan salam, atau mau dibalik itu dulu nggak apa-apa, baru penghormatan nggak apa-apa. Yang penting etikanya dua-duanya masuk. Penghormatan dari mulai pejabat yang paling dekat dengan masyarakat sampai yang paling atas yang ada di situ, baru tokoh, ya, baru ulama. Atau mau ulama dulu, ya lebih bagus. Kalau kita lagi di lingkungan, ya yang punya lingkungan dulu, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua RT. Kalau enggak, seorang dai, seorang apapun, enggak akan ada penghormatan. Berarti ini orang mentang-mentang pejabat, kegeresep orang, nanti begitu munculnya. Sini ngaji di DKM mau ada mau kagak. Itu etika pengurus, biar kagak nongol, baiknya kan nongol, baiknya kan ada. Itu sudah menjadi resiko dia sebagai pimpinan yang harus dihargai dan dihormati oleh seorang, ya, apalagi gimana pun seorang penceramah atau seorang dai atau seorang pejabat apapun, dia datang ke situ sebagai tamu karena diundang, wajib menghargai pejabat orang yang paling dekat dengan dia. Begitu. Dan ini semua etika. Jadi ada di kitab, ada di Quran. Etikanya ulama mengajarkan kita ikutin. Ini Mas sekalian. Ya. Itu. Fayaqulu, maka berkata sorihul uyub, yang jelas, sorih. Al-uyub punya celak, aib, tahu aib? Jadi pengarang ini mengaku bahwa dirinya itu nggak sempurna, punya kekurangan. Itu kita ngaku begini, orang timur nggak gengsi, nggak jadi jelek, enggak. Orang timur etikanya begitu. Saya ini orang lemah, orang nggak ada kemampuan, nggak ada kebisaan, ya serba kekurangan. Itu orang timur etikanya. Gak usah malu, gak usah gengsi, karena udah diajarin. Ini pengarang kurang apa? Beliau ilmunya kan luar biasa, tapi masih ngaku kalau dirinya punya banyak keaiban. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan manusia, mahallul khata, tempat salah, wan nisyan, dan lupa. Nggak ada yang nggak ada salah, ya, manusia itu tempat salah dan lupa. Karena itu pengakuan
bagi siapapun itu sebuah keniscayaan, termasuk ini pengarang yang begitu sempurna dengan ilmunya, ya itu kan bagi kita, tapi bagi dia merasa bahwa ini aku dengan manusia, dengan sepanjang melekat sebagai diri manusia, maka di sana ada khoto, ada kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja, ada keaiban dan sebagainya, ya itu manusiawi, apalagi kita gitu. Sorihul kurub, yang jelas kurub itu karub, ya, kerepotan, rupek, karub. Ar-roji, yang mengharap. Syafa'atul mahbub, pertolongan yang dicintai. Syafa'atul mahbub, pertolongan yang dicintai, pertolongan Allah dan Rasulnya. Rasul itu kan yang dicintai. Wa mahwuz dzunub, dan yang mengampuni dosa. Siapa yang mengampuni dosa? Allah. Ya pasti ahli ibadah kalau pengarang begini, orang alim. Tapi dia masih ngaku begitu, masih ngaku orang banyak dosa, apalagi kita. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan tawadhu, ya, tawadhu itu merendah. Ini akhlaknya ulama, akhlaknya kiai, bukan akhlaknya preman, bukan akhlaknya bajingan. Ya, ini akhlaknya kiai, akhlaknya ulama itu harus merendahkan diri. Ya, apalagi di hadapan Allah dan Rasulnya. Ya, kan kalau kita Pak Ilok, seorang ulama, kudu banyak dosa seperti kita, nggak begitu. Tapi dia mengatakan bahwa manusia nggak pernah lepas daripada dosa. Tapi kan sebaik-baik manusia yang ketika dia berbuat dosa, dia bertobat kepada Allah. Bukan manusia yang tidak pernah salah, tapi manusia yang ketika dia salah sadar dan hatta dia sebagai ulama tuh. Siapa dia? Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali. Ini Muhammad Nawawi yang disebut Syekh Nawawi nih, ya, ulama Banten. Ya, gurunya masih Syekhona Khalil, gurunya ke sini. Ya. Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari, ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Nah, itu kesini ngeguru. Beliau mukim di Mekah lama dan sampai meninggalnya pun juga di Mekah, di Ma'la, ya, di Ma'la. Karena dulu suatu ketika mau dipindahkan makomnya, ternyata masih utuh. Jangankan jasad, kain kafannya masih utuh. Sampai para penggali ini ketakutan. Ya, pas punya selidik ternyata ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi dia ulama sayyidu ulama Hijaz, yang menjadi gusti atau pimpinan ulama Mekah. Dulu Hijaz itu Mekah namanya. Dia menjadi pimpinan pada saat itu, saking hebat. Kurang apa berarti? Ternyata orang Indonesia ada yang begitu mahir ilmunya, nyohor ke seluruh dunia. Tapi kita ngerti apa enggak? Orang Indonesia ini
kita perlu kan belajar ini sejarah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanaro, orang Tanara. Kalau ada orang Banten, nah ini dia tahu. Tapi dia meninggalnya di Mekah, Maklah yang tadi dibilang kuburin lagi tuh. Selidik punya selidik ternyata ulama Banten, ulama kita. Nah ini kalau sanadnya itu termasuk yang sekarang jadi wakil presiden. Yai Ma'ruf itu masih trust beliau itu, ya, wakil presiden kita. Jadi cuma dia entah yang keberapa ya. Dia kan meninggalnya tahun 18, ya, sekitar 18 akhir, tahun 17 Belanda masuk, beliau pulang dari Mekah mau ke Indonesia. Begitu datang ke Banten, Belanda sudah sudah menjajah masuk di Banten. Akhirnya dia melihat nggak kondusif kali ya, balik lagi ke Mekah. Awalnya dia ingin mengabdikan diri di Banten. Begitu pulang ke Banten, Belanda udah ada di sana. Jadi kalau dulu berarti 17, ya, tahun 1917 maksudnya Belanda masuk, berarti abad ke-18. Sekarang abad ke-20, 2 abad berarti berapa ratus tahun? 200 tahun. 2 abad 200 tahun. Jadi dia wajar kalau cicitnya beliau itu, ya. Karena Syekh Nawawi bin Umar usianya 97, ya. Beliau meninggal di Mekah, di Maklah, dikubur di Maklah. Nah, ini kita punya kebanggaan ulama. Nah ini karyanya yang sedang kita aji, ini karyanya. Maka kita yang santri-santrinya ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Maka kita baca Fatihah terlebih dahulu untuk keberkahan kita semua, berkhusus ya jamaah al-muhajirin yang ngaji ya, setiap ahad kedua. Mudah-mudahan terutama saya yang menyertainya diberikan kemudahan. Mungkin ada lugot, ada terjemahan, ada arti yang tidak sesuai dengan maksud tujuan beliau, mudah-mudahan Allah memaafkan. Yang sulit mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Lahazimiyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi, khususan muallif hadal kitab Syekh Nawawi bin Umar Arabi bin Ali Al-Jawi Al-Bantani At-Tanaro. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata maulana Muhammad sallim tabaraka wa ta'ala wa sallallahu sayyidina sabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa fina wa yakbi mazira ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa li'azim sultanik. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa talamidatina shalihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.